Halo Sinekrip, balik lagi sama gue Rashid Hari. Tapi sebelumnya gue minta maaf dulu ya, karena banyak yang nanya tuh ke Sinekrip, "Bang, review film A gimana, review film B gimana, lagi tayang di bioskop ini." Emang kami belum sempet guys, masih sibuk kayak yang bisa lu lihat sendiri lah, tiap hari live stream di JAV, nonton film sehari bisa 3, bisa 4. Sempet juga sibuk di JAV Market, jadi emang sengaja memutuskan buat istirahat bentar nge-review film-film yang lagi tayang di bioskop ya. Awalnya bahkan kayak nggak pengen nge-review satupun film yang di bioskop minggu ini, cuman setelah dipikir-pikir kok buat film Indonesia better kasih ruang kali ya, kasih chance, karena kayak pengen mensupport film lokal yang tetap tayang di bioskop. Jadinya beberapa film Indonesia bakalan kami review sepertinya ya. Sepertinya kalau film luar mohon maaf dulu, kayaknya akan di skip. Makanya kali ini gue mau ngomongin salah satu film Indonesia yang tayang di bioskop minggu ini. Cuman karena jatah layarnya tuh termasuk nggak banyak, jadi gue saranin buruan ditonton buat yang emang tertarik ya. Apalagi buat gue film ini lumayan ngasih penyegar lah di tengah kondisi industri kita yang sangat-sangat Jawa sentris. Gue walaupun orang Jawa tuh tetap aja capek, risih, bosen ngelihat di bioskop tuh isinya ampun Jawa, Jakarta, Jawa, Jakarta. Masih banyak daerah-daerah lain yang layak buat dieksplorasi, termasuk di film yang satu ini yang berjudul Wasiat Warisan, bikinan salah satu sutradara Batak yang talented ya, Agustinus Sitorus. Dan kalau dilihat dari karya-karyanya sejauh ini, termasuk di Wasiat Warisan ya, buat gue dia termasuk sutradara yang punya prospek menjanjikan untuk kedepannya sih. Ya keluarga Batak sebenarnya nggak jarang-jarang banget ya diangkat di perfilman kita, nggak yang nol gitu. Tapi kalau misalkan lu bandingin sama Jakarta, sama Jawa, ya hitungannya masih sangat sedikit. Jadi gue rasa film-film yang bercerita soal budaya, keluarga, manusia-manusia di luar Jawa itu selalu layak untuk dikasih support lah. Jadi di sini ceritanya itu ngambil latar di sebuah hotel yang ada di depan Danau Toba, namanya tuh Hotel Pariban, dan pemiliknya itu adalah pasutri tua namanya Mak Dame sama Pak Gom-Gom yang berhasil bikin hotel itu sukses besar walaupun gak dibantuin sama 3 anak mereka yang udah punya kehidupan masing-masing. Ada Tarida yang diperanin Sarah Sechan yang hidupnya itu udah mapan, anak keduanya itu namanya Ramona yang diperanin Astrid Tiar yang dia itu miskin gara-gara suaminya yang diperanin Bang Tigor itu cuman bisa judi dan mabok-mabokan, sama si bungsu Togar yang diperanin Derby Romero yang merantau dan berhasil dapat kerjaan di Jakarta. Tapi walaupun ngurusin hotelnya tuh cuman berdua ya, di usia yang sudah termasuk sangat uzur, Mak Dame sama Pak Gom-Gom tuh tetap berhasil bikin hotelnya rame. Selalu ada pengunjung, turis lokal, turis luar itu selalu nginep di sana. Sampai suatu hari mereka berdua meninggal karena kecelakaan lalu lintas, dan langsunglah Hotel Pariban itu jadi sepi sampai nggak bisa bayar gaji karyawan. That's why si Togar disuruh balik buat nyelamatin hotel dari kebangkrutan ya. Tapi masalahnya bukan cuman datang dari hotel itu sepi, ada juga kemudian masalah lain, yaitu ternyata Mak Dame sama Pak Gom-Gom ini punya utang senilai 500 juta yang kalau ditambah bunga udah nyampe 1 miliar, dan anak-anaknya nggak tahu ada utang itu. Dan kalau utang itu gagal dilunasin, hotel mereka disita. Kalau ngomongin ide cerita sebenarnya nggak bisa dibilang baru ya. Konflik soal warisan itu udah lumayan sering diangkat di film kita, tapi yang munculin kesan fresh itu adalah apalagi kalau bukan pemakaian budaya Batak. Gue selalu ngomong seperti itu di budaya apapun ya, nggak cuma Batak ya, budaya daerah-daerah lain di Indonesia lah, termasuk Jawa juga. Pemakaian budaya itu bisa bikin cerita yang sebenarnya klise, yang sebenarnya generik, jadi sesuatu yang lebih kuat, lebih relevan. Sekilas kayak hal kecil ya pemakaian budaya itu, tapi ternyata impactnya gede banget buat ngebangun nuansa filmnya jadi kerasa lebih fresh dari hal kecil deh. Misal kalau di film-film mainstream lainnya tuh yang settingnya Jakarta, karakternya ngobrol dan nongkrong kan, di cafe estetik atau di resto di mana gitu. Dan kalau di sini ngobrolnya, nongkrongnya, ketawa-ketawanya di Lapo Tua itu gue suka sih, karena di Lapo Tua itu kesannya emang sederhana ya, tapi justru dari kesederhanaan itu gue bisa ngerasain kehangatan ngelihat mereka tuh minum-minum sambil nyanyi, gitaran, happy-happy. Jauh lebih hangat, jauh lebih merakyat daripada kalau kita ngelihat film karakternya nongkrong rame-rame di kafe yang mewah, di kafe estetik, di resto. Lapo Tua ini lebih manusiawi guys. Maboknya bukan di bar, bukan di diskotik, maboknya di Lapo Tua itu terasa lebih hangat lah. Nggak tahu kenapa ya gue ngelihat ya. Dan gue happy banget loh, jujur pada saat nonton film ini gue happy banget, karena kan kayaknya ada nobar penonton Batak tuh sebelah gue tuh kayak rame-rame gitu datang. Gue happy pada saat nonton karena penonton lain
main selalu rutin nyanyiin lagu-lagu yang diputer di film ini. Jadi misalkan karakternya tuh lagi genjreng-genjreng di lampu tua nyanyi-nyanyi. Nah, ini penonton-penonton tuh pada ngikutin nyanyi-nyanyi. Bertahu. Kalau Sinanggar Tulo gue juga tahu sih, tapi lagu-lagu yang lain sebagai orang non Batak gue kan nggak tahu. Mereka tahu tuh dan langsung nyanyi kayak wah semangat banget. Sampai ada beberapa yang nyeplos pada saat ngelihat adegan tertentu tuh, wah Batak banget itu. Merasa terwakili kali ya penontonnya. Itu loh pentingnya representasi, guys. Banyak yang menganggap remeh representasi, ya mau itu di Indonesia mau itu di luar negeri, kayak nggak penting ngapain sih. Ya buat golongan yang udah tiap minggu diwakili di film, di layar lebar, mungkin representasi jadi nggak kerasa spesial ya. Tapi buat yang belum sesering itu, rasanya tuh seneng loh. Kayak ada perasaan wah one of us, salah satu dari kita, dari orang kita sendiri itu di layar. Itu seneng loh. Perkara nanti kualitas filmnya itu bagus atau jelek itu urusan nanti ya. Tapi sebelum ngomongin kualitas, udah direpresentasiin dulu di film. Di saat itu jarang dilakuin, rasanya tuh udah menyenangkan. Dan overall Wasiat Warisan juga emang film yang berhasil digarap secara menyenangkan. Mungkin belum yang wah keren luar biasa nih level awards FFI gitu, mungkin belum sampai situ ya, masih belum. Gue masih ngerasain beberapa keluhan di sini. Misal gimana hampir semua jokesnya, gue bilang hampir ya, nggak semua. Hampir semua jokesnya itu dipakein efek suara toeng-toeng ala konten TikTok. Misal karakternya ngomongin duit tiba-tiba ada cring gitu, atau karakternya ngelawak terus toeng, you know what I mean lah. Terus ada juga beberapa scene yang sebenarnya nggak penting-penting amat tapi tetap dimasukin sampai bikin durasinya rada molor. Nih film durasinya nggak pendek loh, hampir 2 jam. Dan buat gue ada beberapa part yang better tuh di take out aja atau dipendekin. Sampai soal gimana resolusi masalahnya di belakang nanti, itu kayak bukan hasil dari proses dan perjuangan yang karakternya lewatin. Gue nggak bisa ngomongin detailnya biar nggak spoiler, tapi pas masalah utamanya itu kelar, gue jadi ngerasa loh ini kan kelarnya bukan karena karakternya berproses, bukan karena mereka jadi lebih pinter atau jadi lebih akrab, tapi karena ya udah emang selesai begitu aja. Tapi overall ya gue selalu ngerasa terhibur sama film ini. Apalagi castnya asik sih, castnya cakep di sini. Derby as always solid, terus Sarah Sechan meskipun di sini masuk ke mode yang lebih serius ya juga tetap oke. Sama yang gue suka banget tuh Astrid Tiar. Wah itu tiap dia merepet ngomel-ngomel panjang lebar pakai logat Batak tuh wah asik sekali. Kalau itu ngomelnya dipakein logat bahasa Indonesia biasa gitu, bahasa Jaksel gitu misalkan nih, campur-campur bahasa Indonesia bahasa Inggris, gue mungkin agak kesel ya, atau kerasa udahlah biasa. Tapi di sini merepetnya pakai logat Batak jadi seru. Ya kalau buat Wasiat Warisan gue kasih skornya 6,5 dari 10 lah. Tidak sempurna, tapi ya itu tadi bisa munculin kesan fresh karena dia ngangkat budaya luar Jawa, simpelnya kayak gitu sih. Oh dan ada pesan penting juga lah, ini kan Cinecrip memberikan pesan moral nih. Pesan penting yang bisa kita ambil, serius tapi ini serius. Gue nonton film ini ya, gue ngerasa orang tua itu baiknya jangan main rahasia deh sama anak. Apapun alasannya ya, walaupun misalkan lu rahasia karena niat baik, karena nggak pengen anak lu itu kepikiran, nggak pengen si anak itu stres, better jangan. Harus terbuka lah. Kalau ada masalah ya udah diomongin, dipikir bareng, dicari solusinya bersama-sama. Jangan kemudian dirahasiain. Karena kadang tuh ortu seringnya mutusin sendiri karena ngerasa mereka tuh lebih tahu, nggak pengen anaknya ikutan mikir, ikutan stres. Udahlah biar aku aja yang stres. Tapi nanti kalau lu rahasiain ya, naudzubillah ya, who knows what will happen to you. Misalkan meninggal duluan, masalahnya belum kelar, beban itu pindah ke anak lu, dan anak lu nggak tahu apa-apa karena selama ini lu rahasiain. Di film ini kan sama ya, orang tuanya tuh utang, anaknya nggak tahu, terus bingung tiba-tiba ditagih utangnya lu. Saya nggak tahu orang tua saya utang. Karena dirahasiain itu si anak justru malah jadi lebih stres, jangka panjang malah stresnya sampai ke masa depan. Jadi marilah keluarga kita tuh terbuka. Makanya ajak keluarga lu buat nonton film ini. Siapa tahu kalian bisa memetik value yang penting, yang bisa bermanfaat buat kehidupan sehari-hari. Oke, dan buat yang nonton, bagiin juga review kalian, bisa di kolom komentar, bisa juga di scorefilm.com. Silahkan dibagikan. Dan thank you banget buat teman-teman yang masih setia join membership Cinecrip, terutama beliau-beliau berikut ini ya, dari Tir Besti, La Familia. Thank you banget. Tir Sobat walaupun nggak ditampilin di sini juga terima kasih. Oke, gue Rashid Hari, sampai ketemu di review-review berikutnya.